guys, for today's video, we're gonna discuss how to computerize accounting transaction. Seperti yang kita terlihat di layar ini, database kita sudah terbuka. Sekarang, kita mulai mengerjakan soal transaksi yang pertama. Mari saya bacakan soalnya di Excel. Oke, pada tanggal 27 September 2007, Tata dan Pian mendirikan usaha jasa catering yang diberi nama Mikita Cookies. Untuk itu, Tata dan Pian menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus memahami saldo norma di setiap akun. Contoh, seperti yang dilihat di layar, saldo norma kas adalah di sebelah debit. Artinya, bila kas bertambah, maka kas akan di jurnal berada sebelah debit. Bila kas berkurang, maka kas di jurnal sebelah kredit. Begitu juga dengan utang usaha. Saldo norma hutang usaha adalah di sebelah kredit. Artinya, bila hutang usaha bertambah, maka hutang usaha akan di jurnal berada di sebelah kredit. Bila hutang usaha berkurang, maka hutang usaha di jurnal di sebelah debit. Karena kasnya tadi bertambah, jadi dikategorikan di sebelah debit. Karena di soalnya tadi kasnya bertambah 30 juta, jadi di jurnal kita dibilangnya kas bertambah 30 juta pada debit. Mari kita baca soalnya lagi. Dan perlengkapan usaha senilai 1.500.000. Kembali lagi ke saldo normanya. Saldo norma perlengkapan adalah di sebelah debit, sama dengannya dengan kas. Artinya, bila perlengkapannya bertambah, maka perlengkapan akan di jurnal berada di sebelah debit. Bila perlengkapan berkurang, maka perlengkapan di jurnal sebelah kredit. Karena perlengkapannya tadi bertambah 1.500.000, itu dimaksud di bagian debit. Perlengkapan pada debit 1.500.000. Begitu juga dengan tanah dan bangunan. Tanahnya 150 juta dan bangunannya 275 juta. Nah, lalu dijumlahkan, kita mendapatkan modal 456.500 juta. Dan jika modal bertambah, itu dimasukkan di kredit. Sama dengan halnya hutang usaha, modal juga sama. Saldo normal modal adalah di sebelah kredit. Artinya, bila modal ditambah, modal akan di jurnal berada di sebelah kredit. Bila modal berkurang, maka modal di jurnal sebelah debit. Jadi, karena modalnya kita bertambah, jadi modalnya berada di sebelah kredit. Di sini. Sekarang, kita ke akurat online. Di samping kiri kita, ini banyak menu-menu yang bisa kita pakai. Tetapi untuk kasus ini, kita hanya memakai fitur buku besar. Dan di buku besar ini, ada yang namanya jurnal umum. Mari kita klik jurnal umum ini. Setelah form jurnal umum terbuka, kita siap memasuki jurnal transaksi kita. Oke, pertama kita taruh tanggalnya. Tanggal yang disoal adalah
27 September, yaitu bulan 9 2007. Oke. Karena kas yang pertama kita lakukan, kita cari kas ya. Kita ketik di sini kas. Nah, kasnya akan muncul. Kasnya di debit dan nominalnya sebesar 30 juta. Dan di debit ya. Nah, di sini kita bisa melihat total debitnya. Sekarang kita tambahkan lagi, yaitu kita taruh akun perlengkapan yang sebesar 1,5 juta. Kita tulis di sini perlengkapan. Di sini. Di debit sebesar 1.500.000. Jika kalian tidak mempunyai akun perkiraan perlengkapan, kalian bisa menambahnya di fitur buku besar. Lalu di sini kalian bisa mengklik akun perkiraan dan menambahnya secara sendiri. Lalu saya pengen menambahkan tanah dan bangunannya. Tunggu sebentar ya. Tanah debit. Bangunannya seperti debit 2. Sekarang kita masukkan modalnya. Kita tulis lagi modalnya. Dan ingat, kita harus taruhnya di kredit. Di kredit ya. Nah, kita bisa lihat di bawah sini. Semuanya balance. Oke. Bila sudah selesai, kita tulis keterangannya. Kita tulis setoran awal, Tata dan Fian untuk jasa catering Nikita Cookies. Titik. Nah, lalu kita simpan di sini. Kita close ini dan kita klik ini. Klik ini. Kita refresh. Jadi sebelumnya saya kebingungan kan kenapa tidak muncul. Jadi di sini tanggalnya ini salah. Tadi kan transaksi jurnal kita kan 2007. Di sini tulisannya 2023. Jadi kita ganti ya, jadi 2007. Nah, kita update. Nah, kelihatan kan setoran awal Tata dan Fiannya tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita baca ya, saya bacakan. Pada tanggal 29 September 2007, Nikita Cookies membeli bahan-bahan untuk membuat kue dan catering sebesar 2.500.000. Jadi kita ke saldo norma ya. Jadi itu tadi kan perusahaannya membeli bahan-bahan kue. Jadi kasnya berkurang dan perlengkapannya bertambah. Kenapa? Kan mereka tadi kan membeli, jadi kasnya berkurang dong. Tetapi perlengkapan mereka bertambah.
Jadi kita tulis di sini, kita kasnya di debit, yaitu sekitar 2.500.000. Lalu kita tulis perlengkapan sebesar 2.500.000 juga. Jadi kasnya berkurang, sepaling ya, maaf. Jadi kita swap ya, kita swap ininya. Nah, yang benar ya guys. Fix this. Yep. This yang benar ya. Jadi perlengkapannya bertambah. Perlengkapan jika bertambah, maka termasuk di debit. Ya. Jika kas berkurang, maka itu jatuh di kredit. Sekarang kita tulis di Akurat Online ya. Jadi kita tambah di sini. Itu tanggal 29 September 2007. Kita sini kita tulis perlengkapan. Perlengkapannya tadi 2.500.000 di debit dan kasnya berkurang di kredit. Yap, tanggalnya benar dan nama perkiraannya juga benar, balance, dan kita klik save ya, jangan lupa simpan. Kita close di sini. Saya lupa naruh keterangan. Kita tulis keterangannya, membeli bahan buat kue. Bahan buat kue. Ingat ya guys, selalu awalnya. Oke, kita klik save. Kita lihat di sini tanggalnya ada, keterangannya ada, dan totalnya juga ada. Wait a minute, I think we have to edit this journal. Tadi saya barusan cross-check ke ChatGPT tentang pembelian bahan habis pakai. Seperti yang nomor 2. Ini nomor 2. Saatnya kita lihat layar di ChatGPT. Nah, dalam akuntansi, apakah pembelian bahan habis pakai bisa dimasukkan sebagai akun perlengkapan? Jadi, di jawabannya tidak dimasukkan sebagai akun perlengkapan, melainkan dicatat sebagai akun beban bahan habis pakai. Karena pembelian bahan habis pakai biasanya tidak dimasukkan ke akun perlengkapan, guys. Karena tadi saya pikir kan tadi. Jadi saatnya kita edit ya jurnalnya. Nah, kan di sini tulisannya perlengkapan. Kita ganti apa tadi kata ChatGPT-nya? Beban bahan habis pakai. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita hapus yang ini. Hapus. Nah, lalu kita cari akunnya. Akun beban habis pakai. Ternyata tidak ada ditemukan akun beban habis pakai. Oleh karena itu, mari kita tambah akunnya. Untuk menambahkan akun, kita bisa ke logo yang tulis logo buku ini dan tulisannya buku besar. Kita klik. Ini dia. Ini ada akun perkiraan. Kita klik yang ini. Nah, kita sudah mengkliknya.
Sekarang kita cek di yang hijau sini. Nah, di sini kita lihat ada kas, ada bangunan, aset tetap, dan tanah. Ini saya tinggikan dulu ke sebelah sini. Kita scroll ke bawah ya untuk melihat di mana beban terletak. Lalu ini saya sembunyikan dulu. Nah, kita scroll. Ternyata yang paling akhirnya adalah beban penyusutan investor akuntansi kantor. Dan kode perkiraannya adalah yang terakhir adalah 6024. Mari kita tambah ya. Kita di tipe akunnya tadi adalah beban. Nah, dan sub akunnya tadi adalah beban operasional. Kodenya tadi, yang terakhir tadi adalah kita namakan tadi beban bahan habis pakai. Lalu kita klik di sini, terusan simpan. Nah, sekarang kita close yang ini. Kita kembali ke jurnal umumnya tadi. Kita ketik akunnya tadi yang bernama beban bahan habis pakai. Dan itu termasuk di debit. Dan nominalnya 2.500.000. Nah, sekarang balance. Kita sudah mengedit jurnalnya. Sekarang kita simpan. Sudah disimpan, kita close ini. Nah, baik. Ini di sini. Kita cek lagi. Dan tulisannya adalah beban bahan habis pakai. Number 3. Pada tanggal 4 Oktober 2007, Nikita Cookies menerima uang dari Tuan Rifki hasil dari penyelesaikan pesanan kue sebesar 5 juta. Jadi kasnya bertambah, pendapatan juga bertambah, pendapatan perusahaan juga bertambah. So, let's hop on to the account online. Kita klik ini. Dan kan tadi kasnya bertambah. Kas jika bertambah, maka saldo normalnya di debit, yaitu sebesar nominal tadi sebesar 5 juta. Lanjut. Dan pendapatannya tadi juga 5 juta. Dan saldo normalnya termasuk di kredit. Kita tulis pendapatan 5 juta di kredit. Nah, jangan lupa tanggalnya. Tadi itu kan tanggal 4/10/2007. Nah, kita save sini, kita close. Oh ya, jangan lupa keterangan. Hampir aja lupa lagi keterangannya. Kita tulis yaitu menerima pendapatan dari hasil pesanan kue oleh Rifki. Kita save ya guys.
Nah, kita satu soal lagi. Tambah. Ya. Let's read the question more. Nah, pada tanggal 5 Oktober 2007, Nikita Kukis membayar biaya listrik dan telepon sebesar 2 juta. Jadi, kasnya kan uang kasnya berkurang karena membayar biaya listrik. Dan itu termasuk beban karena kita membayar listrik dan telepon seharian. Tapi kita tulisin seharian ya. Menurut saya itu bulanan. Jadi kita hop on to the Aquat online. Kita tulis beban listrik. Beban listriknya tadi di debit sebesar nominalnya tadi sebesar 2 juta dan saldo normalnya berada di debit karena kan itu kayak sudah jadi kebiasaan makanya bertambah terus. Jadi kita lanjut dan kasnya berkurang karena untuk membayar beban listrik dan telepon sebesar 2 juta. Di sini ya, ininya balance, jangan lupa tulis tanggalnya. Tanggalnya tadi 5 bulan 10 2007 dan kita tulis keterangannya membayar listrik and telepon bulanan. Kita tulis bulanan ya. Dan kita klik save. Good. Another question we go. Nah, nomor 5, pada tanggal 18 bulan 10, Nikita Kukis membayar biaya membuat brosur atau pamflet untuk memasarkan kuenya sebesar 1 juta. Biaya iklan ini berlaku untuk 1 tahun. Kan menurut saya ini adalah beban iklan karena iklannya ini berlaku 1 tahun dan kasnya berkurang sekitar 1 juta karena membayar iklan itu. Jadi kita di sini kita tambah pada tanggal 18 bulan 10 2007 kita tulis beban iklan dan nominalnya sebesar 1 juta dan saldo normalnya terletak di debit. Kita terus lanjut dan kasnya kredit dan sebesar 1 juta. Dan ini balance. Tanggalnya jangan lupa. Keterangannya apa lagi? Membayar iklan untuk pembuatan brosur selama 1 tahun. Dan kita klik save. Kita close ini ya guys. Nah, teruskan. Sekarang kita the next question again. Pada nomor 6 pada tanggal 25 Oktober 2007 untuk memanfaatkan ruang yang tidak terpakai di lantai 2, Nikita Kukis menyewakan 1 kamar kepada Nona Dewi senilai 6 juta untuk jangka waktu setahun. Jadi ini disebut piutang karena kita belum mendapatkan uangnya, tetapi
bahwa nanti kita bakal mendapatkan uang itu, tapi kita tidak tahu kapan, dan pendapatannya juga bertambah sebesar 6 juta. Jadi kita ke akun online, kita tambah sini tanggalnya tanggal 28 bulan 10, 25 bulan 10 2007, dan piutangnya bertambah piutang, dan ini pelanggan nominalnya tadi sebesar 6 juta kan? Yap. Nah, di sini kita harus tulis nama pelanggannya. Nama pelanggannya tadi Dewi. Kita klik Dewi. Untuk menambah pelanggan, di sini kita klik di, kalau tidak salah di buku besar, nih di penjualan, dan ada tulisan kategorinya pelanggan. Di situ kita bisa menambah nama-nama orang yang memiliki piutang, yang memiliki piutang kepada kita. Jadi nih piutangnya 6 juta dan pendapatannya tadi 6 juta. Pendapatannya 6 juta. Dan jangan lupa tambahkan keterangannya. Menyewakan 1 kamar kepada Nona Dewi untuk 1 tahun. Sudah, kita save ya. I think I need to edit this journal karena pendapatan dari hasil sewa kamar bukanlah bisnis utama, core bisnis dari Mikita Cookies. Maka saya bedakan pendapatan dan piutang ini menjadi piutang sewa dan pendapatan sewa. Nominalnya masih sama. Pendapatan sewa dikategorikan sebagai pendapatan lain-lain. Nah, sekarang kita di soal nomor 7. Kita baca ya. Pada tanggal 2 bulan November 2007, Mikita Cookies menerima pesanan dari CV Artasari untuk membuat nasi box sebanyak 300 unit. Lalu, 1 unit itu 15.000. Untuk pengerjakan pesanan tersebut, Mikita Cookies menerima pembayaran sudah dibayar, tapi sisanya dibayar 5 hari kemudian. Nah, kita ke akun online. Nah, kita di sini kita tambahkan akun back. Nah, tadi tanggalnya berapa? Tanggalnya tanggal 2 bulan 11 2007. Nah, di sini kita menerima uang kas sebesar 1 juta. Kita cari di akun kasnya di sini. Nah, nominalnya sebesar 1 juta. Nah, didebitkan, saldo namanya berada di debit. Kenapa? Kan kita kan menerima kasnya sebesar 1 juta. Jadi, makanya saldo namanya di debit dan kasnya bertambah. Kita klik lanjut. Nah, kita lihat lagi soalnya. Kan 1 unit itu 15.000. Tapi atanya mau sebanyak 300. Lalu kita
kita jumlahkan ya semuanya 300 dikali 15.000 dan hasilnya sebesar 4.500.000. Berarti piutang kita adalah sebesar 3.500.000 di debit. Kenapa? Kan piutang itu adalah di mana harta kita masih di orang lain. Tapi nanti kita bakal mendapatkannya selama 5 hari kemudian. Jadi makanya di saldo normanya disebut debit dan piutangnya bertambah. Pelanggan kita tadi adalah Atta Sari. Kita terus lanjut. Kreditnya belum ditulis. Pendapatannya bertambah. Pendapatannya di saldo namanya si kredit karena jika pendapatan bertambah, maka saldo normanya berada di kredit. Nah, sekarang balance ya. Jangan lupa untuk menangkap keterangannya dan diawali dengan kita menerima pesanan dari Artasari sebanyak 300 menit dengan uang muka 1 juta, piutangnya 3.500.000. Nah, kita simpan di sini. Nah, mari kita ke soal selanjutnya, yaitu nomor 8. Di sini kita baca ya. Pada tanggal 5 bulan November, Nikita Kis membayar listrik dan telepon sebesar 2.800.000. Nah, mari kita ke akun online. Kita tambah di sini. Dan itu tanggalnya tanggal 5. Tanggal 5 bulan 11 2007 ya. Nah, karena Nikita Cookies membayar biaya listrik dan telepon, itu kita masukkan di akun beban. Nah, jika saldo normal beban adalah di sebelah debit. Artinya, bila beban bertambah, maka beban akan dijunal sebelah debit. Karena bebannya tadi bertambah, jadi kita kategorikan di sebelah debit ya. Kita cari akunnya, beban, listrik dan telepon. Dan nominalnya sebesar 2.800.000 dan saldo norma beban adalah di sebelah debit. Kita klik lanjut. Dan sekarang kasnya, karena kasnya keluar, jadi saldo norma kas adalah di sebelah debit kan? Artinya bila kas bertambah di sebelah, maka saldo normanya di sebelah debit. Tetapi kan ini kan kasnya berkurang. Jadi, maka di jurnal itu bakal disebut di jurnalnya di sebelah kredit. Jadi kita tulis kasnya, kita cari kasnya di kredit. Yap, dan jangan lupa tambah keterangan membayar listrik dan
telepon. Kita simpan. Nah, sekarang kita ke soal selanjutnya. Pada nomor 9, pada tanggal 7 bulan November 2007, menerima sisa pembayaran dari CV Antasari untuk transaksi tanggal 2 bulan 11 sebesar 3.500.000. Berarti Antasarinya tadi mau melunaskan hutang dia. Jadi, di akun perkiraan kita, kasnya bertambah. Kenapa? Karena kita mendapatkan uang. Jadi di saldo namanya, kas adalah di sebelah debit. Karena kasnya tadi bertambah, maka kas akan di jurnal sebelah debit. Dan itu nominalnya sebesar 3.500.000. Nah, piutangnya lunas. Kenapa? Jika saldo nama piutang adalah di sebelah debit, artinya bila piutang bertambah, maka piutang akan di jurnal sebelah debit. Kan karena berkurang piutangnya, jadi akan di jurnal sebelah kredit. Jadi kita tulis di sini piutang. Nah, pelanggan dan termasuk kredit. Pelanggannya tadi adalah bernama Antasari. Lanjut. Nah, balance kan debit sama kreditnya. Sekarang jangan lupa tahu keterangan. Kita tulis menerima sisa piutang dari Antasari tanggal 2 bulan 11 2007 sebanyak 3.500.000. Simpan. Nah, kita ke soal selanjutnya, yaitu nomor 10. Pada tanggal 15 bulan November, Nikitas Cookies membeli kendaraan box dari PT Daihatsu Motor untuk mengangkat pesanan cateringnya, dan kendaraan itu sebesar 65 juta. Untuk itu, Nikita Cookies membayar uang muka sebesar 10 juta. Kita kembali lagi ke akurat online, kita tambah itu tanggal 15 bulan 11 2007. Ya, benar. Tanggalnya benar. Nah, untuk itu kendaraannya kan bertambah. Saldo nama kendaraan adalah di sebelah debit. Jadi karena kendaraannya bertambah, maka dijurnalkan sebelah debit. Kita tulis di akun perkiraannya kendaraan. Nah, dan itu sebesar 65 juta. Kita tulis lanjut. Kan tadi perusahaannya juga mengeluarkan kas sebesar 10 juta. Saldo nama kas adalah di sebelah debit. Tetapi di sini kasnya kan berkurang. Jadi kas jurnalnya di sebelah kredit. Jadi kita tulis kasnya kas. Kreditnya baru 10 juta. Tetapi masih belum balance. Total debitnya 60 juta, kreditnya 10 juta.
apa yang kurang? Yaitu hutang kita. Hutang kita bertambah. Jadi, kita sebut itu dengan hutang kendaraan. Kenapa? Saldo nomor kendaraan adalah di sebelah kredit. Artinya, bila kendaraan bertambah, maka kendaraan akan dijuna sebelah kredit. Kan di sini bila ini kan disebut hutang kendaraan. Jadi itu masuk di kredit dan nominalnya sebesar 55 juta. Hutang kita bertambah maka dijunal sebelah kredit. Nah, sekarang baru balance. Kita dan keterangan membelikan kendaraan Daihatsu seharga 65 juta dengan uang muka 10 juta. Nah, kita nomor selanjutnya. Nah, nomor 11. Tanggal 20 bulan November 2007, Nikita Cookies menerima pesanan catering dari Nyonya Rosita untuk acara pernikahan senilai 45 juta. Pembayaran pertama 5 juta dan sisanya dibayar 2 hari kemudian. Ini soalnya hampir mirip seperti nomor 7. Jadi, kira-kira akun perkiranya apa saja? Well, adalah kas. Kenapa? Kita mendapat bayaran. Jika kas bertambah, maka saldo nomor kas adalah di sebelah debit. Jadi di jurnal kita tulis di jurnalnya sebelah debit dan nominalnya sebesar 5 juta. Nominalnya sebesar 5 juta. Ya. Nah, karena piutangnya juga bertambah, kenapa? Kan bakal dibayar, sisa dibayarnya bakal 2 hari kemudian. Jadi itu disebut piutang. Jika piutang bertambah, maka saldo nomor piutang akan digunakan sebelah debit. Kita tulis piutang sini. Piutang debit 40 juta. 40 juta. Pelanggannya disebut siapa tadi? Nyonya Rosita. Rosita 40 juta. Nah, 45 juta kan keseluruhannya di debitnya. Jadi pendapatan kita juga bertambah. Jika saldo nomor pendapatan kita bertambah, akan digunakan sebelah kredit. Jadi kita tulis sini pendapatan kredit 45 juta. Jangan lupa tahu keterangannya. Menerima pesanan dari Rosita 45 juta dengan UM 5 juta. Sisanya piutang. Oh, kita hampir lupa mengganti tanggalnya. Tanggalnya tadi adalah 20 bulan 11 2007. Kita simpan. Nah,
Oke, sekarang kita lanjut nomor berapa lagi? Kita ke Excel-nya nomor 12 ya. Nih, nomor 12 ya. Oke. Tanggal 22 bulan November 2007, Nikita Cookies menerima sisa pembayaran dari Nyonya Rosita sebesar 40 juta. Mari kita ke akun online-nya. Nah, di sini kita tambahkan ya. Tambahkan tanggalnya tadi tanggal 22 bulan November bulan 11 2007. Nah, kasnya bertambah karena kita menerima sisa pembayaran. Artinya kas kita bertambah. Jadi saldo nomor kas adalah di sebelah debit. Karena kasnya bertambah, maka kas akan digunakan sebelah debit. Oke, kita di sini kas. Kas 40 juta. Nah, lalu ini juga pelunasan ya, berarti ini kita sebut dengan piutang. Kenapa? Saldo nomor piutang adalah di sebelah debit. Apabila piutang bertambah, maka piutang akan digunakan sebelah debit. Tetapi untuk hal ini, piutangnya kan berkurang. Jadi, saldo nomor piutang jika berkurang, maka akan digunakan sebelah kredit. Piutang. Piutang pelanggannya adalah Nyonya Rosita. Oke. Nah, balance ya guys. Oke. Keterangannya adalah menerima pembayaran dari Nyonya Rosita sebesar 40 juta. Ini adalah sisa transaksi tanggal 20 bulan 11. Oke, sekarang kita simpan. Ya. Okay, guys, let's hop on to the number 13. If my guess is correct. Nah, benar. Pada nomor 13, tanggal 25 bulan November 2007, Nikita Cookies memberi pinjaman uang tunai kepada CV Atasari senilai 8 juta dengan bunga 1% per tahun. Pinjaman ini berjangka waktu sepanjang 1 tahun. Jadi kita ke akun kita, ke akun online, kita tambah. Jangan lupa ganti tanggalnya, yaitu tanggal 25 bulan 11 2007. Oke. Jadi, kan di sini kita diberi pinjaman. Kita memberi pinjaman uang tunai kepada CV Ata sebesar 8 juta, tetapi dengan bunga. Jadi, ini 8 juta, 1%, lalu kita kalikan, dan hasilnya adalah 80.000. Jadi, di jurnal kita sebutnya dengan piutang, karena harta kita pinjamkan kepada orang lain. Jadi, piutang kita bertambah. Jadi, saldo nomor piutang adalah di sebelah debit. Maka, bila piutang bertambah, maka akan digunakan sebelah debit. Jadi, kita tulis sini piutang. Piutang sebesar 8 juta
8.080.000. Yap, pelanggannya adalah Tasari. Nah, jadi kas kita berkurang. Kas kita berkurang karena kita meminjamkan kas kita kepada Tasari. Jadi saldo nama kas ada di sebelah debit. Jika kasnya bertambah, maka digunakan sebelah debit. Tetapi karena ini kita meminjamkan, artinya uang kita berkurang, maka kita gunakan kasnya sebelah kredit. Kas 8 juta. Nah, dan pendapatan kita yang kita dapatkan dari bunga tadi sebesar 80.000. Dan pendapatan jika saldo nama pendapatan di sebelah kredit. Jadi, karena pendapatan kita bertambah sebesar 80.000, maka akan digunakan sebelah kredit. Kredit 80 juta. Nah, balance. Jangan lupa kita kasih keterangan memberi pinjaman kepada CV item 8 juta dengan bunga 80.000. Kita simpan. Kita selanjutnya nomor 14. Nomor 14. Tanggal 28 bulan November 2007, kita membayar gaji 5 orang sebesar 11.500.000 pada awal bulan November. Jadi, kita tambahkan jurnal kita, dan itu di tanggal 28 bulan 11 2007. Nah, yep, benar. Dan itu disebut dengan beban gaji karena kita membiayai orang kerja. Dan saldo nama beban gaji adalah di sebelah debit. Maka jika beban gajinya bertambah, maka akan digunakan sebelah debit. Dan nominalnya sebesar 11.500.000. Lanjut, kan kasnya kan berkurang. Jadi, untuk membayar gaji, saldo nama kas adalah sebelah debit. Jika bertambah, akan digunakan sebelah debit. Tetapi untuk hal ini, kasnya kan berkurang. Jadi akan digunakan sebelah kredit. Kas. Seperti kita kredit. Jangan lupa kita tambahkan keterangan membayar gaji awal bulan November. Kita simpan. Kita close. Nomor 15. Tanggal 6 bulan Desember, kita membayar listrik dan telepon sebesar 3.200.000. Dan itu disebut beban. Karena kan membayar biaya listrik dan teleponan secara bulanan. Jadi, bebannya bertambah, saldo nama beban akan digunakan sebelah debit jika bebannya bertambah. Jadi untuk hal ini, jadi akan digunakan sebelah debit bebannya. Beban listrik. Nominalnya sebesar 3.200.000. Kasnya berkurang karena kita membayar
membayar beban kita. Jadi saldo noma kas adalah di sebelah debit. Tapi untuk hal ini, karena kasnya berkurang, jadi akan digunakan sebelah kredit. Jangan lupa tambah keterangan. Bayar listrik dan tele bulan sampai bayar telepon. Yap, simpan. Oke. Terus nomor selanjutnya ini tanggal 15 Desember 2007 Nikita Kukis membayar cicilan hutang sewa PT Daihatsu Motor senilai 3.500.000. Jadi di sini kita tambahkan 15/12/2007. Jadi itu akan disebut dengan kas karena kas kita kan di sebelah kredit. Kenapa? Jadi saldo noma kas adalah di sebelah debit. Maka untuk hal ini karena kasnya berkurang untuk membayar hutang itu, maka kas akan digunakan sebelah kredit. Kredit sebesar 3.500.000. Dan hutang kendaraan di debit. Kenapa? Jika saldo noma hutang adalah di sebelah kredit. Tetapi untuk konteks ini, karena hutangnya berkurang, maka akan digunakan sebelah debit. Jangan lupa ditambah keterangan. Membayar cicilan hutang kendaraan. Kita simpan. Lanjut, pada tanggal 19 Desember 2007, Nikita menerima pesanan kue dari Nyonya Mita senilai 2.500.000. Uangnya akan dibayar sekitar 2 minggu kemudian. Jadi, kita tambah itu tanggal 19 bulan 12 2007. Jadi ya, piutang kita bertambah. Kenapa? Ini Nyonya Mitanya tidak ada melakukan pembayaran, tetapi menjanjikan akan membayarnya sekitar 2 minggu kemudian. Jadi piutang kita bertambah. Saldo noma piutang adalah di sebelah debit, maka akan digunakan di sebelah debit. Jadi piutangnya sebesar 2.500.000. Kreditan pelanggannya adalah nama Mita. Kita lanjut. Nah, lalu pendapatan kita juga bertambah karena saldo noma pendapatan adalah di sebelah kredit. Jika pendapatan kita bertambah, maka digunakan sebelah kredit. Pendapatan. Nah, jangan lupa kita sudah edit tanggalnya. Kita tambahkan keterangan. Tunggu ya. Menerima pesanan
menerima pesanan dari Nyonya Mita. Simpan. Yap. Sudah, kita tambahkan lagi ya guys. Untuk soal terakhir, yaitu nomor 18. Tanggal 28 bulan 12, kita membayar gaji lagi 8 orang dan merekrut orang baru sebesar 3 orang. Dan gajinya sebesar 15.500.000. Jadi, kita kembali ke akun online, beban gaji. Beban gaji, saldo norma beban gaji adalah di sebelah debit. Jika beban bertambah, maka akan digunakan sebelah debit. Ini nominalnya sebesar 15 juta. Yap. Nah, kasnya berkurang karena saldo norma kas adalah di sebelah debit. Tetapi untuk konteks ini, kasnya berkurang dan akan digunakan sebelah kredit. Dan jangan lupa keterangan membayar gaji karyawan untuk bulan Desember. Tanggalnya jangan lupa diganti. Tanggal 28 bulan 12 2007. Nah, oke. Sudah selesai untuk soal semua ini. Ya, mari nanti kita akan bikin buku besarnya dan neraca saldonya. Nah, sekarang setelah selesai mengentry semua transaksi, kita tinggal melihat laporannya. Berbeda dengan cara manual, dengan komputerisasi, maka kita tidak perlu melakukan posting ke buku besar dan tidak menyusun laporan neraca saldo secara manual, seperti yang saya lakukan ini. Ayo kita lihat. Ini adalah jurnal umum secara manual. Lihat di sini adalah contohnya. Ya kan? Dan yang ini adalah contoh buku besar secara manual. Ini kas, debit, kredit. Ini adalah buku besar piutang. Ya. Dan yang terakhir adalah neraca saldo secara manual. Nah, laporan-laporan yang diperlukan sudah disediakan oleh Akurat Online secara otomatis. Sehingga hal demikian akan mengurangi kesalahan-kesalahan perhitungan di akuntansi. Ada 5 laporan yang ingin saya bandingkan, yaitu yang pertama adalah jurnal umum. Ini lihat di sini ya, ini adalah contoh laporan jurnal umum di Akurat Online. Dilihat ya. Ini tanggalnya dengan dengan deskripsinya. Ya. Saya scroll. Nih, lihat nih. Nah, tuh. Nah, kalau yang punya saya, ini. Yang ini secara manual. Nah, lihat ya guys. Lihat ya. Nah, yang kedua adalah laporan buku besar. Nah, silahkan lihat. Nih, coba di sini di rincian buku besar ada kas, ada piutang. Ini adalah perbandingannya setelah debit dikurang dengan kredit. Saldo akhirnya sebesar
6.500.000. Kalau di punya saya, kita bandingkan yaitu dengan kas ya. Tadi sebesar 24.500.000. Di punya saya juga 24.500.000. Ini untuk akun kas ya. Nah, selanjutnya yang piutang. Nih, piutang saldo akhirnya adalah 16.580.000. Kalau di saya, yang piutangnya juga sama nominalnya 16.580.000. Ya, sama. Saya cuma men-show-kan yang kas dan piutang ya. Selanjutnya adalah neraca saldo. Di akun online itu disebutnya neraca percobaan. Nah, bisa dilihat di sini kasnya kalau dalam kredit 60 juta. Nah, ini juga ada saldo akhirnya 24.500.000. Kalau punya saya juga sama 24.500.000. Dan ini untuk di Excel saya ada hasilnya keseluruhan. Ini dia, yang kuning ini adalah hasil keseluruhannya. Kalau di punya saya yang secara manual, juga sama ya kan hasilnya di nominal saya adalah 571.080.000. Sedangkan di akun online juga 571.080.000. Nah, yang keempat adalah neraca. Di sini kita bisa melihat asetnya, liabilitas dan ekuitas, dan kita bisa melihat ekuitasnya. Nah, di sini ada laba tahun ini sebesar 24.680.000. Nah, di bagian akhir yaitu laba rugi, kita bisa melihat pendapatannya, beban operasionalnya, dan yaitu juga diberitahu laba bersihnya sebesar 24.580.000. Jadi, that is all from me. Thank you for listening. Assalamualaikum. Karena ada perbaikan jurnal nomor 6 tanggal 25 Oktober menjadi piutang sewa pada pendapatan sewa sebesar 6 juta, maka tentu akan ada perbaikan di laporan, neraca saldo, neraca, laba, rugi, dan laporan lainnya. Tetap don't worry, semuanya update laporan dilakukan otomatis langsung ketika kita selesai melakukan edit jurnal. Karena ada perbaikan jurnal nomor 6 tanggal 25 Oktober menjadi piutang sewa pada pendapatan sewa sebesar 6 juta, maka tentu akan ada perbaikan di laporan, neraca saldo, neraca, laba, rugi, dan laporan lainnya. Tetap don't worry, semuanya update laporan dilakukan otomatis langsung ketika kita selesai melakukan edit jurnal.